Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan bentuk kanonik PDP Orde 2. Seperti yang kita jelaskan di awal, yaitu kenapa disebut dengan PDP, karena penyelesaiannya dilakukan dengan secara sebagian atau parsial, karena ada dua variabel bebas X dan Y yang mempengaruhi persamaan tersebut. Sedangkan untuk yang sebelumnya kita bahas, yaitu PDP Orde 1, karena pangkat tertingginya adalah 1. Sedangkan untuk PDP Orde 2, yaitu pangkat tertingginya adalah 2, dengan bentuk umum sebagai berikut. Jadi do kuadrat U diturunkan terhadap do X kuadrat, do kuadrat U diturunkan terhadap do X do Y, dan do kuadrat U diturunkan terhadap do Y kuadrat, juga do U do X, do U do Y, dan juga U. Nah, untuk kenapa koefisien dari do kuadrat U do X do Y sama dengan 2B, nah ini bisa kalian ingat kembali. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, jadi bentuk umumnya seperti itu. Dengan A, B, sampai G merupakan fungsi-fungsi real dengan variabel bebas X dan Y. Dan paling tidak salah satu dari A, B, atau C tidak bernilai 0. Sehingga bagian A, X, Y, do kuadrat U, do X kuadrat, ditambah 2B X, Y, do kuadrat U, do X, do Y, ditambah C, X, Y, do kuadrat U, do Y kuadrat, itu disebut sebagai bagian utama dari PDP Orde 2. Dan bagian utama tersebut menentukan sifat-sifat penyelesaian dari PDP. Serta untuk klasifikasi dan juga bentuk kanoniknya akan dilihat dari bagian utama tersebut. Jadi, bentuk dasar PDP Orde 2 dengan mengenalkan perubahan variabel berikut akan tunjukkan bahwa bagian utama tersebut dapat ditransformasikan ke dalam salah satu bentuk yang serupa dengan bentuk 1. Persamaan gelombang do kuadrat U do T kuadrat dikurangi do kuadrat U do X kuadrat sama dengan 0, yang sering kita bahas di bab 1 kemarin. Terus kemudian ada persamaan difusi do kuadrat U do T sama dengan do kuadrat U do X kuadrat, atau persamaan Laplace do kuadrat U do X dikurangi do kuadrat U do Y sama dengan 0. Nah, ketiga persamaan tersebut merupakan bentuk dasar persamaan PDP Orde 2. Bentuk PDP yang merupakan hasil transformasi disebut bentuk kanonik. Transformasi PDP Orde 2 ke dalam bentuk kanonik sangat ditentukan oleh jenis klasifikasinya. Untuk klasifikasi ditentukan oleh diskriminan yang didefinisikan oleh delta X, Y sama dengan B kuadrat X, Y dikurangi A X, Y dikalikan C X, Y. Bisa kalian ingat kembali dalam rumus ABC untuk penentuan akar dari persamaan kuadrat. Itu ada akar atau tidaknya ditentukan oleh nilai D, yaitu B kuadrat min AC dari persamaan kuadrat A kuadrat plus 2B plus C kuadrat. Nah, dengan definisi yaitu PDP hiperbolik jika deltanya lebih besar dari 0 dan
PDP parabolik jika delta x, y sama dengan 0 dan PDP eliptik jika delta tersebut dari 0. Selanjutnya, teorema yang pertama yaitu diasumsikan bahwa PDP order 2 persamaan 3.1 atau bentuk umumnya adalah hiperbolik, parabolik, atau eliptik di sekitar P0x, y, maka terdapat perubahan variabel yang invertible atau bisa diinverskan, yaitu tau adalah si sama dengan si x, y, dan mu sama dengan mu x, y yang terdefinisi di sekitar titik P0x, y sedemikian sehingga persamaan 3.1 dapat dinyatakan ke dalam salah satu bentuk kanonik, yaitu bentuk kanonik untuk persamaan hiperbolik. Yang pertama adalah do kuadrat u do si kuadrat dikurangi do kuadrat u do mu kuadrat itu ditambah sebuah fungsi sama dengan 0, atau do kuadrat u do si do mu ditambah suatu fungsi tau 2 itu sama dengan 0. Atau jika delta x, y sama dengan 0, bentuk kanonik untuk persamaan parabolik yaitu do kuadrat u do mu kuadrat ditambah sebuah fungsi sama dengan 0. Dan jika delta x, y kurang dari 0 untuk persamaan eliptik, bentuk kanoniknya adalah do kuadrat u do si kuadrat ditambah do kuadrat u do mu kuadrat ditambah fungsi tau 4 sama dengan 0. D dan koefisien D, E min BD, dan B dan C. Dan selanjutnya untuk yang B berarti B-nya 2, C-nya 1, maka B kuadrat 4 dikurangi 1, 3. Maka ini juga masih termasuk persamaan hiperbolik. Nah, untuk yang C, B kuadrat min 2 kuadrat itu adalah 4. Terus kemudian min 3, maka 7 ya hasilnya. Nah, maka ini masih persamaan hiperbolik. Nah, untuk yang D, B-nya 0, terus kemudian C-nya yaitu Y. Nah, maka untuk yang D, untuk yang Y, untuk yang D, maka ini merupakan syarat khusus, persamaan khusus, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu. 2 kuadrat u do x kuadrat ditambah y dikalikan do kuadrat u do y kuadrat. Maka untuk suku yang y, do kuadrat u do y kuadrat, bisa kita coba untuk menguraikan menjadi sebuah persamaan yang
bisa diuraikan. Jadi karena ini termasuk ke dalam persamaan kuasi linier. Begitu juga untuk yang E. Ya, demikian penjelasan saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.